Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang Al-Kafil dan Al-Wakil. Kita teruskan Al-Ghalib dan An-Nasir. Nama Al-Ghalib hanya ada di satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf 21. Allah berfirman, Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu maha ghalib terhadap seluruh urusannya. Artinya melaksanakan seluruh urusannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah, yaitu Ghalib. Adapun An-Nasir terdapat di 4 ayat dalam Al-Quran. Pertama, Al-Anfal 40, Allah menyatakan, Fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah lah pelindung kalian. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. An-Nisa 45 menyatakan wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai nasir, sebagai penolong. Juga Al-Hajj 78 Allah menyatakan wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, dialah pelindung kalian. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Terakhir dalam Al-Furqan 31, Allah menyatakan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Apa makna Al-Ghalib dan An-Nasir? Al-Ghalib maknanya adalah alladhi yaf'alu ma yasha' la yaghlibuhu syai'un wa la yaruddu hukmahu raddun wa la yamliku ahadun radda ma qadah au mana'a ma amdah. Makna ghalib adalah zat yang melaksanakan apapun yang dikehendakinya. Dia tidak terkalahkan oleh sesuatu pun.
Tak ada sesuatu pun yang mampu menolak hukum atau ketetapannya. Tak ada juga yang bisa menolak semua ketentuannya. Dan tak ada sesuatu pun yang menghalangi apa yang dilakukannya. Itulah makna ghalib. Ghalib itu yang melaksanakan seluruh kehendaknya. Tak ada yang mampu menolak hukum-hukumnya, tak ada yang kuasa menolak ketetapannya, dan tak ada yang bisa menghalangi apapun yang dilakukannya. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah huwal ghalibu 'ala al-itlaq. Faman tamassaka bihi fahuwal ghalib. Walau anna jami'a man fil ardi talib. Qala ta'ala kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Wa man a'rada 'anillahi ta'ala wa tamassaka bi ghairihi kana maghluban. Wa fi habairi syaitan maqluban." Kata Imam Al-Qurtubi, wajib bagi setiap yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dewasa, sudah baligh. Wajib bagi orang itu mengetahui bahwa sungguhnya Allah lah Al-Ghalib secara itlaq. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, pasti orang itu menang dalam segala urusan. Sekalipun seluruh manusia di muka bumi menuntut dia, mempermasalahkan dia. Selama berpegang teguh kepada tali Allah, Allah akan menangkan dia. Allah berfirman, "Kataballah la aghlibanna ana wa rusuli." Allah telah menetapkan, telah membuat satu ketentuan yang tertulis. Maka disebut kataballah. Apa isi ketentuan itu? La aghlibanna. Makna la aghlibanna berasal dari kata ya aghlibu. Ghalaba yaghlibu. Yaghlibu itu kalau subjek atau pelakunya dia. Kalau pelakunya ana, aghlibu. Lalu masuk huruf nun taukid tsaqilah di belakangnya, la aghlibanna. Ada huruf lam di awalnya, lam taukid. Ada huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya, dua taukid, dua penegasan, dua yang menekankan. Pasti aku akan menang. Terus taukid yang ketiga diulangnya subjek. Pada lafaz aghlibu sudah ada subjek yaitu ana. Diwakili oleh huruf alif. Bagi yang pernah belajar ilmu sharaf, pasti tahu bahwa fi'il mudhari selalu diawali oleh salah satu di antara 4 huruf yang tergabung ke dalam anaitu, alif, nun, ya, ta. Kalau huruf awalnya alif berarti subjeknya ana. Kalau huruf awalnya nun berarti subjeknya nahnu. Kalau huruf awalnya ya berarti orang ketiga, bisa dia, bisa mereka. Kalau huruf awalnya ta berarti orang kedua, kamu. La aghlibanna itu sudah ada subjek yaitu huruf alif mewakili ana. Terus anaknya ini diulang lagi. La aghlibanna ana wa rusuli. Jadi ini penegasan, kepastian. Allah 3 kali menekankan
kepastian aku dan para utusanku pasti menang gitulah. Inilah jaminan Allah karena Allah adalah Al-Ghalib. Jadi siapa orang yang berpegang teguh kepada Allah, dia pasti menang. Sekalipun seluruh dunia menuntutnya. Allah menjamin kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Al-Mujadilah ayat 21. Tapi siapa orang yang berpaling dari Allah dan berpegang teguh kepada selain Allah, lebih bersandar kepada orang, penguasa, raja, presiden, preman ya umpamanya ya, pasti dia itu maghlub, akan terkalahkan. Wa fi habairi syaitan maqluba. Dia akan selalu berada di dalam kendali syaitan. Karena tidak lagi berpegang teguh kepada Allah, tapi kepada makhluk. Inilah mana Al-Ghalib. Al-Ghalib adalah zat yang melaksanakan apapun yang dikehendakinya. Dan kalau dia melaksanakan pasti terjadi, terlaksana. Tak ada yang bisa menghalangi, tak ada yang bisa menolak, tak ada yang bisa membatalkannya. Itulah makna dari Al-Ghalib bagi Allah. Sekarang An-Nasir. Secara bahasa An-Nasir itu penolong. Apa makna An-Nasir? Maknahu alladhi tawalla nasra ibadihi wa takaffala bi ta'yidi awliyaihi wa ad-difa'i anhum. Wan nasru la yakunu illa minhu wa la yatahaqqaqu illa bimannihi. Fal mansur man nasarahu Allah. Idh la nasira lil ibad siwa wa la hafidha lahum illahu. Makna An-Nasir adalah zat yang bertanggung jawab menolong hamba-hambanya. Dan memberi jaminan menguatkan para walinya dan membela mereka. Pertolongan tidak akan ada kecuali dari Dia, dari Allah. Pertolongan tidak akan terwujud kecuali karena karunia-Nya, karunia Allah. Maka orang yang sebenar-benarnya tertolong adalah orang yang apabila dia ditolong oleh Allah. Karena tak ada penolong bagi hambanya selain Allah. Tak ada penjaga, pemelihara bagi hambanya selain Dia. Allah lah satu-satunya penolong. Allah berfirman dalam Ali Imran 126, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari sisi Allah yang aziz dan hakim. Ali Imran 160-nya menyatakan iyansurukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah telah menolong kalian, tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Walaupun jumlah sedikit, musuh banyak, menang. Hampir semua peperangan, bukan hampir. Semua peperangan yang dialami oleh kaum muslimin jumlahnya itu gak sebanding. Kaum muslimin sedikit, kaum kafir banyak. Di perang Badar kaum muslimin 300. Musuhnya berapa? 1000. Perang Uhud kaum muslimin cuma 700. Musuhnya berapa? 3000. Di perang Ahzab kaum muslimin cuma 3000. Musuhnya berapa? 10.000 lebih. Mungkin ada 12.000. Dan banyak lagi. Tapi umumnya selalu menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar karena izin Allah.
Nah, kalau pasukan kecil ini ditolong pasti menang. Jadi kata Allah, iyansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kamu, nggak ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa iyakhdhulkum, tapi kalau Allah membiarkan kamu, dibiarkan nggak ditolong walaupun melawan orang kafir tuh. Faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa lagi yang bisa menolong kalian selain Allah? Kalau dibiarkan kalah. Walaupun mereka muslim yang dilawan orang kafir, motivasinya agama. Seperti pada perang apa? Uhud. Uhud itu jelas muslim kafir. Nabi SAW terjun langsung. Motivasinya jelas agama gitu ya. Tapi kok kalah? Karena Allah berlepas diri. Membiarkan. Tidak menolong mereka. Kenapa? Pasti ada alasan. Alasannya nanti diterangkan di ayat-ayat yang berikutnya. Lihat surah Al-Mulk ayat 20, Allah menyatakan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Kata Allah, atau adakah satu pasukan kamu yang kamu miliki yang akan menolong kamu selain dari Allah? Ada enggak? Ada malaikat. Malaikat Allah yang nyuruh. Kalau Allah nggak nyuruh nggak akan menolong. Al-Baqarah 107 menyatakan wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Tidak ada bagi kalian selain Allah pelindung ataupun penolong. Hanya Allah satu-satunya. Dalam Ar-Rum ayat 47 Allah menyatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah wajib bagi kami, sudah menjadi kewajiban kami menolong orang-orang mukmin. Allah pun telah menerangkan di banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim karunia dan pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan para walinya dalam bentuk memberikan pertolongan dan dukungan. Surah Ghafir 51 menyatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para rasul kami dan orang-orang beriman. Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan pada hari ketika para saksi berdiri. Artinya pada waktu kiamat. Coba ungkapan Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan itu ditekankan yang menunjukkan kepastian. Pertama ada huruf inna. Inna itu sesungguhnya disebut huruf taukid. Kedua ada huruf lam. Tidak inna nansuru rusulana. Tidak. Tapi ada lanansuru rusulana. Ada huruf lam. Lamnya lam taukid. Pasti. 2 kali kepastiannya. Terus pelakunya, subjeknya diulang 2 kali. Inna. Inna itu gabungan antara inna dengan nahnu. Sudah ada subjek di sana nahnu. Jadi inna. Kalau pelakunya aku inni. Kalau pelakunya kamu innaka gitu. Kalau dia innahu. Bukan subjek sih tapi disebutnya isim inna. Tapi maknanya subjek. Karena dia yang akan melakukan. Inna sesungguhnya kami lanansuru. Nah, di dalam nansuru ada nahnu lagi. Nansuru itu nahnu dan nasoro. Nasoro yansuru untuk huwa. Untuk anta tansuru. Untuk ana ansuru. Untuk nahnu nansuru. Ada huruf nun. Nun itu
mewakilin nahnu. Nahnunya diulang 2 kali. Dan ini penegasan. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami pasti akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat nanti. Dalam At-Taubah ayat 25 Allah mengabarkan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain. Allah telah menolong kalian di beberapa momen yang banyak. Momen peperangan. Termasuk di perang Hunain. Karena ini menceritakan tentang perang Hunain. Idh a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'a. Ketika di perang Hunain itu kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Padahal banyaknya jumlah tak ada gunanya sedikit pun bagi kalian. Perang Hunain itu terjadi setelah Futuh Mekah. Mekah ditaklukkan, banyak orang kafir yang masuk Islam. Pas pulang ke Madinah banyak yang ikut. Kabandang. Kabandang itu terbandang. Ikut ke Madinah. Jadi apa? Kepincut ingin ikut ke Madinah. Sampai 12.000 orang. Satu jumlah pasukan yang belum pernah ada sebelumnya. 12.000 orang. Jangankan dengan 12.000, dengan 1.000 aja sudah tangguhnya luar biasa. Bisa mengalahkan 10 kali lipat. Kalau orang-orang mukmin yang sabar. Ini 12.000 bisa mengalahkan lebih dari 100.000. Maka mereka bangga dengan banyaknya pasukan. Sampai mereka mengatakan lan nuglaba likathratina. Kita nggak akan ada lagi yang bisa mengalahkan. Saking banyaknya pasukan kita. Kata Allah, idh a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a. Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang banyak, tapi jumlah yang banyak itu gak ada maknanya bagi kalian. Tiba-tiba lagi baris begitu diserang oleh pasukan kecil orang kafir yang memang sudah menunggu di perang Hunain, di lembah Hunain. Kocar kacir, banyak yang lari dari medan perang. Nabi SAW berseru, mana pahlawan Badar, mana pahlawan Uhud, sini ngumpul. Kocar kacir. Sampai Nabi SAW menagih janji orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah yang disebut baiat Ridwan. Mana orang-orang yang berbaiat pada waktu baiatul Ridwan? Baru berdatangan di sekitar Nabi SAW. Bikin formasi, balik menyerang, menang. Menangnya itu oleh pasukan kecil. Jadi karena pertolongan Allah, bukan karena banyaknya jumlah. Banyaknya jumlah kalah kalau Allah nggak menolong. Itulah yang Allah berikan kepada para nabi berupa pertolongan menghadapi musuh-musuhnya. Allah lah satu-satunya penolong. Dan kalau Allah menolong, pasti menang, tak ada yang bisa mengalahkannya. Demikian juga kepada nabi lain yaitu Musa dan Harun. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 114-116. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Wa najjaynahuma wa qaumuha minal karbil azim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Sungguh kami telah memberikan karunia kepada Musa dan Harun. Dan kami telah menyelamatkan keduanya beserta kaumnya dari kesulitan yang besar, yaitu dominasi dan penjajahan Fir'aun. Kami telah menolong mereka, maka jadilah mereka itu orang-orang yang menang. Menang tanpa senjata, menang tanpa perlawanan.
Karena nggak punya senjata, mereka bukan pasukan perang. Adapun Fir'aun dengan bala tentara itu tentara pasukan perang yang dilatih dan bersenjata. Tapi menangnya oleh pertolongan Allah. Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahwa manusia tidak meminta pertolongan kecuali dari Allah. Tidak bersandar di dalam meraih pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Seperti doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Mu'minun ayat 26, Allah berfirman menceritakan doanya Nabi Nuh, qala rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolong aku dalam menghadapi kedustaan mereka. Juga Nabi Lut, Allah berfirman dalam Al-Ankabut 30, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolong aku menghadapi kaum yang merusak. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa ini juga sering kita baca dalam Al-Baqarah ayat terakhir, anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum yang kafir. Dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Anas, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ghaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau berangkat perang suka berdoa, ini doa mau perang, hafalkan. Tapi kan kita nggak akan perang, ya suatu saat mungkin aja bisi. Jangan sampai pas perang lupa doanya. Apa doanya? Allahumma anta adudi wa nasiri bika ajul wa bika asul wa bika uqatil. Allahumma ya Allah, anta adudi, engkau adalah adudku. Maksudnya penopangku. Adud itu bagian lengan dari sikut sampai ke bahu, ini adud. Kalau dari sikut sampai ke ujung jari namanya dhira'. Kalau pergelangan namanya ar-rusghu. Kalau ini kaf, ini batnu yad atau punggung tangan, ini telapak tangan. Ini aramil atau apa namanya, jari-jari. Ini az-zufr, kuku. Dari sini sampai ke sini namanya yad, tangan. Di kita juga ada ya, tangan. Ini sampai ke sini apa namanya? Bahu sampai ke sikut? Nggak ada ya. Kalau bahasa Arab adud namanya. Allahumma anta adudi. Ya Allah, engkau adudku. Maksudnya penopangku. Wa nasiri, dan penolongku. Bika ajul, dalam riwayat lain lafadznya bika ahul. Makna ajul adalah disebutkan oleh salah satunya Syekh Syafiur Rahman Mubarakfur dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud. Mana ajul, yakni atahawwalu wa antaqilu ila halin min makan ila makan wa ila halin ila halin. Aku berpindah-pindah, bergerak-gerak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu keadaan kepada keadaan lain. Artinya bergerak lincah. Wabika ajulu, karena kekuatan darimu aku bergerak-gerak ketika berperang. Wabika asulu, mana asulu, aku menerkam, menerjang, terjang. Ayat lagu nata. Lagu apa menerkam, menerjang, terjang? Lagu apa? Harimau bukan?
Kalau nggak salah ragu perjuangan. Oh, maju tak gentar. Menyerang, menerjang, terjang. Itu asulu. Bika asulu wa bika uqatil. Karena engkau, aku bergerak lincah. Karena engkau, aku menerjang, terjang. Karena engkau juga aku berperang. Dengan kekuatan darimu. Itu doa. Ketika kita mau perang. Allah pun mengabarkan bahwa orang-orang kafir tidak memiliki penolong. Adapun setan tidak bisa menolong, hanya bisa menghasut setan sendiri berlepas diri itu. Dalam surah Al-Anfal, setan itu ngeprank kepada orang-orang kafir. Bagaimana ngepranknya? Kata setan kepada orang-orang kafir, silakan kalau kalian keluar, ini aku ada di belakang kalian. Falamma tara'atil fi'atan nakasa ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika dua pasukan ini bertemu, pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir, syaitan melihat di kalangan kaum muslimin ada pasukan malaikat. Apa yang terjadi? Nakasa ala aqibai. Mereka mundur, lari pontang-panting ke belakang. Takut. Lalu berkata kepada pasukan kafir yang tadi dihasutnya, inni bari'um minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Itu pasukan malaikat. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah Rabbul alamin. Lari itu setan dan pasukannya. Tadinya terlihat oleh orang kafir. Lari. Down tuh mental mereka. Orang kafir juga ditipu oleh si setan. Jadi karena itulah maka nggak ada penolong bagi orang kafir. Allah berfirman salah satunya dalam Al-Quran surah Ali Imran 56. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Adapun orang-orang kafir, kami azab mereka dengan azab yang dahsyat di dunia. Dan juga di akhirat. Di dunia azab itu salah satunya berupa kekalahan di medan perang oleh kaum muslimin. Wa ma lahum min nasirin, tak ada satu penolong pun bagi mereka. Ar-Rum 29 menyatakan balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adallallahu wa ma lahum min nasirin. Bahkan orang-orang zalim itu mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Enggak ada. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada penolong seorang pun. Dalam surah Muhammad 13 Allah menyatakan wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Betapa banyak negeri yang lebih kuat dibanding negeri yang telah mengusir engkau wahai Muhammad dari negerimu, Mekah. Kan mereka merasa kuat, makanya mengusir Nabi SAW dari Mekah. Kata Allah, betapa banyaknya negeri-negeri yang jauh lebih kuat dari mereka yang telah mengusirmu dari negerimu, ahlaknahum, kami hancurkan mereka. Fala nasira lahum, tak ada seorang pun penolong bagi mereka. Berfirman Allah kepada orang-orang mukmin dalam surah Al-Fat, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila.
Tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika perang mereka ada yang membela orang-orang kafir. Kata Allah, jangan dikhawatirkan. Kata Allah, walau qatalakumul ladzina kafir, seandainya orang-orang kafir itu memerangi kalian, lawallaul adbara, pasti mereka itu mundur kembali nanti ke belakang. Tsumma la yajiduna waliyya wala nasira, lalu mereka tidak menemukan pelindung ataupun penolong. Itulah sunnatullah yang telah berlalu sejak sebelumnya dan tidak ada perubahan dalam sunnatullah. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang mukmin yang telah menegakkan hakikat iman baik lahir ataupun batin, bahwa mereka itu pasti akan ditolong. Dan akibat terpuji dunia akhirat pasti akan mereka raih. Oleh karena itu apabila seorang mukmin tidak berjihad melawan dirinya sendiri untuk mewujudkan iman, tidak melakukan upaya yang bisa meraih pertolongan dalam menghadapi musuh-musuhnya, maka pertolongan itu tidak akan datang kepada mereka. Bahkan musuh-musuh mereka akan menguasai mereka karena sebab dosa dan kelalaian mereka. Kita lihat di perang Uhud, kalah kaum muslimin karena kesalahan pasukan kaum muslimin yang tidak taat kepada instruksi Nabi SAW kepada pasukan pemanah. Jangan meninggalkan pos apapun yang terjadi. Disangkanya sudah selesai, turun. Kecuali 4 orang disergap. Direbut itu posisi Bukit Rumat untuk memanah, terbaliklah keadaan. Jadi tidak taat kepada Rasul alaihissalam, Allah hukum dengan kekalahan yang telak saat itu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa haitsu dhahara al-kuffar fa innama dzaka lidzunubil muslimin allati aujabat naqsa imanihim thumma idza tabu bitakmili imanihim nasarahumullah kama qala ta'ala wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Ibn Taimiyah, bila ada orang kafir yang menguasai kaum muslimin, bahkan yang paling parah, jumlah kaum muslimin mayoritas, kaum kafir minoritas, tapi yang lebih berkuasa orang kafir. Ada negara seperti itu? Ada. Di mana? Jangan tunjuk hidung. Kata orang Sunda mah, di baledog kaliwat, di ciduhan lamokot. Apa terjemahnya? Carilah di kamus, tanya ke Syekh Google. Di baledog kaliwat, di ciduhan lamokot. Apa maknanya? Cari sendiri. Susah terjemahannya. Jadi kalau ada orang kafir menguasai kaum muslimin, itu pasti karena dosa-dosa kaum muslimin yang disebabkan karena kurangnya iman mereka. Iman mengalami penurunan, semangat ibadah kendor, semangat maksiat meningkat, terjerumus saja dalam dosa. Allah hukum. Apa hukumnya? Salah satunya mereka dikuasai oleh orang-orang kafir walaupun minoritas. Karena ada tuh hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebentar lagi akan datang masa kalian akan dikerubuti
oleh bangsa-bangsa lain, oleh umat-umat lain. Seperti sekelompok orang rakus mengerubuti makanan. Bayangkan, orang-orangnya rakus, RW 06, rewog, mengelilingi makanan. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa hal itu disebabkan karena kami sedikit, kami minoritas? Apa kata beliau? Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan saat itu kalian mayoritas, kalian banyak. Tapi apa yang terjadi? Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Kalian itu tak ubahkannya bagaikan buih di lautan. Banyak, tak berarti, tak berpendirian. Buih itu hanya mengalir terbawa oleh gelombang. Kemana gelombang mengalir, ke sana mereka ikut. Dihempaskan ke pantai, hilang habis. Kurunyung dari tengah. Dibawa lagi oleh gelombang. Hempaskan lagi ke pantai. Habis lagi. Itu kan? Itu sifat banyak, tak berpendirian. Beda dengan batu karang. Kecil dihantam oleh ombak, terengrot itu kata orang Jerman Habennagen. Itu katanya benar dari bahasa Jerman, Habennagen itu. Dan banyak bahasa Indonesia atau bahasa Sunda yang diambil dari bahasa Jerman atau dari bahasa Belanda. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, sudah familiar. Kerkhof, apa artinya? Kuburan. Viaduk, apa artinya? Di kolong jembatan. Itu kan bahasa Indonesia ya. Kemana? Bari ka viaduk. Ka Jerman, ka Belanda. Gordeng, mur, baut. Itu dari bahasa mereka. Tapi sudah bahasa Indonesia. Termasuk Habennagen. Habennagen kalau bahasa Inggris have. Habe gitu. Nagen itu cicing wae. Jadi sudah jadi bahasa Sunda. Sehingga nu heureuy, padahal betul Habennagen itu bahasa Jerman. Karang itu Habennagen. Dihantam oleh ombak, bergeser pun tidak, apalagi hancur, ombaknya yang hancur. Beda dengan buih. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau ada orang kafir menguasai kaum muslim itu karena dosa-dosa mereka, karena kekurangan iman mereka. Apabila mereka tobat dengan menyempurnakan kembali iman. Kalau iman kembali kuat, kembali naik, semangat ibadah meningkat, daya tahan terhadap godaan untuk dosa maksiat kuat, tidak mudah tergoda, maka Allah kembali menolong mereka. Allah berfirman, wala tahinu, jangan kalian merasa hina. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul alaun, kalian yang paling tinggi. Tapi dengan syarat in kuntum mu'minin, kalau kalian iman. Kadar imannya menentukan ketinggian kalian di mata manusia. Ali Imran 165 menyatakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Ini berkaitan dengan perang Uhud. Mereka itu selalu menang perang, tapi kok perang Uhud itu kalah ya. Kata Allah, apabila kalian dikenai musibah, qad asabtum mislaiha, padahal kalian telah mengalahkan mereka dua kali lipat. Tapi kenapa sekarang kalah? Qultum anna hadza, lalu kalian berkata, dari mana kekalahan ini? Kenapa kita kalah? Allah membalas, qul huwa min indi anfusikum, kekalahan ini datang dari diri kalian. Karena dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Maka manusia hamba butuh pertolongan Allah di dalam menghadapi musuh yang nyata, yang zahir. Maka caranya adalah
kalahkan dulu musuh yang batin. Ada dua tuh musuh yang batin. Pertama nafsul ammarah bisu, yang kedua godaan setan. Selama mereka belum menang menghadapi musuh batin, jangan berharap bisa menang melawan musuh yang zahir, yang nyata. Kita pernah membahas satu tema dengan judul jihad di masa damai. Ternyata jihad di masa damai itu fondasi untuk jihad dalam bentuk perang. Jihad itu kan ada 13 tingkatan kata Imam Ibnu Qayyim. Ternyata 4 tingkatan pertama jihad melawan diri kita sendiri. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan dan seterusnya. Kalau itu belum mampu ditaklukkan, dimenangkan, jangan berharap bisa menang melawan jihad orang kafir. Makanya di sini dikatakan selama orang itu belum mampu mengalahkan dirinya dan syaitan, jangan berharap dia mampu mengalahkan musuh yang nyata. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan surah Al-Ankabut 69. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Qayyim, allaqa subhanah al-hidayah bil jihad. Fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Wa afradul jihad jihadun nafas wa jihadul hawa wa jihadul syaitan wa jihadul dunya. Kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam ayat ini Allah mengaitkan hidayah dengan jihad. Sebab Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan kami beri hidayah kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Jadi siapa yang akan diberi hidayah? Orang yang berjihad. Allah mengaitkan hidayah dengan jihad. Maka manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling hebat jihadnya. Kalau mau hidayah, jihad dulu gitu. Berjuang dulu gitu. Berkorban dulu gitu. Keringetan dulu gitu. Orang Sunda menyatakan, lamun teu ngakal moal ngakel. Terus lamun teu ngarah moal bisa ngari. Apa terjemah? Ngakal itu mikir, berusaha. Ngakel itu sekarang matara diakel. Dulu kalau habis masak nasi di sepan, pertama di karihan heula kan, setelah di karihan baru di sepan, setelah di sepan sebelum dimakan supaya pelupulan baru diakel. Dan gak semua orang bisa diakel, kalau saya bisa. Yang kiri memegang hihid, kipas. Yang kanan memegang cukil. Jadi ketika cukil itu ngaduk-ngaduk, ini di kini, ini ngaduk-ngaduk. Coba bisa nggak? Kadang-kadang ini diem, ini gini, ini diem gitunya. Harus latihan. Sekali, 2 kali nggak bisa, ketiga kali masih belum bisa. Setelah berapa kali baru bisa. Diakel. Lamun teu ngakal moal ngakel, lamun teu ngarah moal ngari. Ngarah itu usaha untuk mendapatkan nasi atau makan. Ngarih itu ya tadi memasak nasi ada 2 proses. Dikarihan heula, setelah dikarihan baru disepan. Lahir saja peribahasa lamun teu ngarah
Moal ngarih lamun teu ngakal, moal ngakel. Maknanya kalau tidak berusaha tidak akan memperoleh hasil. Kalau mau hidayah harus jihad dulu, kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla. Fa'akmalu nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Manusia yang paling sempurna hidayahnya itu manusia yang paling hebat jihadnya. Dan jihad yang paling wajib 4. Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan kepentingan dunia. Kalahkan dulu itu, baru tangguh tuh. Kalau masih kalah oleh hawa nafsu, masih kalah oleh diri sendiri, masih kalah oleh syaitan, masih kalah oleh kepentingan dunia, jangan mimpi bisa mengalahkan orang-orang kafir. Maka kata Imam Ibnu Qayyim nih masih dalam kitab Al-Fawaid, "Faman jahada hadhil arba'ah fillah, hadahu Allahu subula ridahu al-muwassilah ilal jannah, wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasbi ma atala minal jihad." Siapa orang yang berjihad melawan 4 hal tadi? Apa 4 hal yang harus kita lawan? Diri sendiri, hawa nafsu, syaitan, dan dunia, kepentingan dunia. Siapa yang mampu melawan keempat musuh ini? Ini musuh internal, ya enggak? Allah akan memberi hidayah kepada dia. Menuju jalan yang Allah ridhoi yang akan sampai kepada surganya. Siapa yang meninggalkan jihad, hilanglah hidayah sesuai dengan kadar usaha yang dia tinggalkan. Lebih total dia tidak berusaha, total nggak dapat hidayah. Ada usaha sedikit, dapat hidayahnya sedikit. Usahanya banyak, dapat banyak. Usahanya maksimal, dapat maksimal. Lalu masih kata Imam Ibnu Qayyim, wa la yatamakkanu min jihadi aduwihi al-zahir illa man jahadil a'da batinan. Faman nusira 'alaiha nusira 'ala aduwih wa man nusira 'alaihi nusira 'alaihi aduwuh. Tidak mungkin orang bisa melawan musuh yang nyata kecuali kalau orang itu sudah mampu melawan musuh yang batin terlebih dahulu. Siapa yang disebut faman nusira 'alaiha, siapa orang yang sudah menang, dia ditolong dalam melawan diri sendiri, maka dia akan ditolong di dalam menghadapi musuh-musuh yang nyata. Tapi sebaliknya siapa orang yang tidak ditolong karena tidak usaha, tidak ada jihad, maka musuhnya akan mengalahkan dia. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim. Masih kata beliau tapi di kitab lain. Kalau tadi di dalam kitab Al-Fawaid, sekarang dalam kitab Ighatsatul Lahafan. فَإِذَا ضَعُفَ الْإِيمَانِ صَارَ لِعَدُوِّهِمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ بِحَسْبِ مَا نَقَصَ مِنْ إِيمَانِهِمْ فَهُمْ جَعَلُوا لَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّبِيلَ بِمَا تَرَكُوهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْمُؤْمِنُ عَزِيزٌ عَالٍ مُؤَيَّدٌ مَنْصُورٌ مَكْفِيٌّ مَدْفُوعٌ عَنْهُ بِذَاتٍ أَيْنَ كَانَ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ man biaqtariha idza qama bihaqiqatil iman wa wajibatiha zahiran wa batina. Apabila iman lemah, apabila iman seorang mukmin lemah, maka musuhnya memiliki jalan untuk mengalahkannya. Karena apa? Karena lemahnya iman. Sebesar apa jalan yang dimiliki oleh musuh untuk mengalahkannya? Sesuai dengan kadar kelemahan imannya. Makin lemah imannya, makin besar jalan bagi musuh untuk mengalahkannya. Jadi orang mukmin menjadikan bagi musuhnya
cara untuk mengalahkannya karena mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ketika ada perintah yang terabaikan atau larangan yang dilanggar karena lemahnya iman, terbukalah jalan bagi musuh untuk menguasai dirinya. Seorang mukmin akan tetap mulia, tinggi, akan tetap didukung oleh Allah, akan tetap ditolong oleh Allah, akan tetap dibela oleh Allah dimanapun mereka berada, sekalipun seluruh manusia berkumpul untuk menyerangnya. Mereka akan tetap ditolong dengan catatan idza qama bihaqiqatil iman wa wajibatihi zahiran wa batina, selama mereka mengaplikasikan, mewujudkan hakikat dari iman, kewajiban-kewajiban iman baik zahir ataupun batin. Jadi selama iman kuat lalu diaplikasikan dalam bentuk amal, ibadah, amal soleh, selama itu mereka akan ditolong, dilindungi oleh Allah, didukung oleh Allah, dijaga kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada orang-orang mukmin dalam Ali Imran 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Kamu orang yang paling tinggi dengan catatan selama kamu beriman. Dalam Muhammad ayat 35 Allah menyatakan fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum la yatirakum a'malakum. Jangan kalian merasa hina. Jangan juga kalian mengajak mereka untuk damai. Kalianlah yang paling tinggi. Dan Allah akan selalu menyertai kalian dan tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Inilah jaminan dari Allah. Jaminan ini hanya Allah berikan karena keimanan mereka, karena amal mereka yang merupakan tentara-tentara Allah yang menyebabkan mereka terpelihara dengan hal itu. Allah tidak akan membiarkan mereka, tidak akan memutuskan hubungan dengan mereka, tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka dan membiarkan mereka dikuasai oleh orang-orang kafir dan munafik. Karena apa? Karena mereka loyal, komitmen kepada aturan Allah. Allah pun akan loyal dan komitmen kepada janjinya untuk membela orang-orang yang beriman. Ya, inilah penjelasan dua nama Allah, Al-Ghalib dan An-Nasir. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah yang berikutnya yaitu nama Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar akan kita terangkan di hari Selasa yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum saya ditanya, saya yang akan bertanya. Baiknya saya, siapa yang bisa bertanya akan dikasih hadiah. Hadiahnya buku terjemahan Asmaul Husna. Ikhwan dulu. Ada yang mau ini? Cung. Itu tuh kasih mic. Siapa namanya? Dwi Ustaz. Dwi? Iya. Pasti anak kedua ya? Iya betul Ustaz. Pertanyaan, apa makna ghalib? Apa arti ghalib? Maha penolong Ustaz. Penolong. Sekarang, apa makna nasir? Pembantu? Maha pembantu Ustaz. Pembantu. Pembantu kemenangan. Apa bedanya pembantu dengan penolong?
Gampang, pembantu itu yang membantu, penolong. Bisa kepikiran jawaban lain. Al-Ghalib apa artinya? Maha penolong. Kalau An-Nasir? Maha pembantu. Ada yang bisa bantu, Cung? Siapa? Ada yang dekatnya? Pembantu? Pembantu. Siapa? Iya. Siapa, Pak? Assalamualaikum, nama saya Denny. Denny. Ya. Iya, apa Pak? Al-Ghalib. Maknanya? Iya. Sebentar. Hilang. Al-Ghalib, Allah Maha Menang dan An-Nasir Maha Penolong. Ghalib apa? Al-Ghalib yang bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Melakukan apapun yang dikehendakinya. Mau ditambah? Tak ada yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Terus? Tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Terus? Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menolak ketetapannya. Terus? Juga tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghalangi Masya Allah. Apa yang Allah Jalla tetapkan berjalan. Alhamdulillah. Ada yang bisa baca jawabannya ternyata. Sekarang Ahwat. Ahwat ngacung, tunjuk oleh panitia. Siap, Ustaz. Sebelum kita mengalahkan musuh yang nyata, ada 4 musuh internal yang harus kita lawan, yang kita kalahkan. Apa saja 4 ini? Diri sendiri, hawa nafsu, setan, dunia. Iya gitu? Iya, Ustaz. Oh iya. Pinter Ahmad. Ya, barakallahu fiik. Pinter baca. Bismillah. Ustaz Ana mau nanya. Jika ada seorang laki-laki yang sudah beristri. Ini pertanyaan apa laporan? Apa curhat? Na'udzubillah. Kemudian dia berzina. Bagaimana sikap seorang istri? Apa boleh istri memaafkannya? Dan apa lagi kewajiban si laki-laki itu selain bertobat kepada Allah? Ya pertama wajib dinasihati, diingatkan, diperintahkan untuk taubat. Kalau dia benar-benar taubat, tidak mengulang, tidak berbuat lagi, terlihat perubahannya. Ibadahnya meningkat. Setiap malam dia bangun tahajud. Al-Qur'annya odoj, bacaan Qur'annya. Setiap Senin Kamis saum, bahkan Daud. Terus jangankan kembali kepada perzinahannya. Sekarang mah matanya ghadul basar. Mulutnya selalu berzikir, infak dan sedekah. Karena istrinya sudah tahu, kecuali kalau belum tahu ya, selalu meminta maaf. Selalu menunjukkan rasa bersalah, menunjukkan perhatian yang lebih, kepedulian, kasih sayang. Kalau sudah tobat begitu, maafkan. Dan terima kembali. Kecuali kalau dia tidak tobat. Saat itu tobat seketika. Tapi besok lusa ketahuan lagi. Berbuat lagi. Setelah ya saya tobat gak akan berbuat lagi. Ibadahnya gak meningkat. Yang dilihat HP-nya terus wanita-wanita yang mengumbar aurat. TV disetel. Dangdutan. Apalagi ada yang mendukung musik itu halal. Dari ustadz yang beken.
tambah gitu. Akhirnya kebolehan mendengarkan musik versi Ustadz itu digeneralisir semua, dangdutan sampai yang auratnya terbuka ditonton. Nggak boleh, ya Ustadz juga halal. Padahal mungkin bukan jenis musik itu yang dihalalkan, tapi digeneralisir karena dia juga tidak merinci. Pokoknya musik nyanyian tidak haram, kan begitu. Ada ayat Qur'annya, asy'ara itu pemusik. Dukati mana nyambung ke nanata. Pokoknya dibedol untuk mendapatkan simpati masyarakat pemusik dan penyanyi gitu ya. Kalau diharamkan bisa kabur mereka ya. Nah, jadi kalau setelah menyatakan tobat tapi nggak kelihatan, ibadahnya nggak meningkat, filternya terhadap dosa juga nggak ada, tetap melotot kalau ada yang aurat terbuka, dan dikhawatirkan terjadi kembali. Apalagi ada data, ada bukti, ada informasi. Maka kalau seorang suami atau seorang istri terlihat dia nyata-nyata melanggar apa yang Allah haramkan atau meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat walaupun sebagian, tidak saum Ramadan tanpa uzur, tidak haji atau zakat kalau sudah terkena kewajiban, atau dia melanggar yang haram, berjudi, mabuk, termasuk berzina, termasuk mencuri, sudah dijelaskan, sudah diingatkan tetap mengulang kembali, maka lebih utama dicerai. Kalau istri yang begitu, talak oleh suami. Kalau itu suami, khulu, ya, ajukan gugat, cerai. Itu yang lebih utama dilakukan oleh pasangannya. Tapi kalau dia bertobat dan betul terlihat hasil tobatnya, maafkan dan dukung dia. Jangan diungkit-ungkit lagi ya. Nenek saya sudah meninggal 14 tahun yang lalu. Kok baru laporan sekarang? Dan setelah saya menikah dan punya anak, saya sering menangis terseduh-seduh. Sampai terbawa mimpi mengingat nenek saya. Itu sering terjadi. Pertanyaan, apa sedih terus-menerus itu adalah salah? Ya, salah. Karena apa? Sengaja dia mengungkit kesedihan dan itu yang terlarang. Allah melarang kita bersedih, wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa hina dan jangan bersedih. Larangan bersedih ditunjang dengan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Menunjukkan sedih itu buruk dan dilarang. Kok bisa dilarang? Karena kesedihan gak bisa ditolak. Maknanya jangan melakukan sesuatu yang membuat kita sedih secara sengaja. Seperti mengingat peristiwa-peristiwa yang membuat kita sedih, udah lupakan saja. Adapun kalau kita langsung mengalami lalu sedih, seperti ditinggal orang yang meninggal itu sedih, ya boleh. Tidak bisa ditolak dan tidak salah selama kesedihannya tidak lebay. Kalau sedihnya sampai meraung-raung, menjerit-jerit, itu yang terlarang, namanya meratap. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggal usia 11 bulan, putra Nabi SAW, beliau pun nangis, bersedih. Tapi sewajarnya. Yang terlarang adalah yang melewati batas kewajaran, itu yang disebut niyaha atau meratap. Ya. Nah, Allah menyatakan kesedihan itu batu loncatan setan untuk menggoda lebih jauh. Kata Allah dalam Al-Quran, innaman najwa minasyaitan liyahsunal ladzina aman. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang mukmin sedih. Setan kenapa menggoda orang bisik-bisik? Agar orang yang tidak dilibatkan dalam bisikan itu sedih.
Setelah sedih lebih mudah digoda. Dihasut, itu berbisik itu mereka membicarakan kamu, mereka merencanakan keburukan bagi kamu. Muncul suudzon itu lebih mudah terhasut ketika sedih. Ketika sedih, ayo konsul ke orang pintar, padahal bodoh, terlulus SD acan, dukun. Ayo, lebih mudah dihasut ketika bersedih. Ini menunjukkan hindari kesedihan, ya. Jangan diingat-ingat. Karena kesedihan membuat kita lemah dan lebih mudah untuk ditindaklanjuti oleh setan untuk digoda. Bagaimana cara mengatasi agar hati saya tidak terus sakit karena saking rindu pada nenek? Setiap kali ingat ke orang yang sudah meninggal, nenek, ibu, bapak atau siapapun, doakan. Bukan tangisan, tangisan nggak ada manfaat untuk si nenek. Tapi doa, ya. Doa apa? Mintakan ampunan. Coba hafalkan doa sholat jenazah di takbir yang ketiga. Kalau dia nenek berarti wanita ya namanya nenek. Baca Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' markhalaha wa gsilha bil ma'i wa thalji wal bad. Terus sampai akhir wa adkhilhal jannah wa idha min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap. Semua yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal di alam kubur ada dimintakan di dalam doa ini. Baca. Walaupun tidak dalam sholat jenazah. Baca dalam sujud ketika sholat. Sholat fardu ataupun sholat sunat. Selesai sholat fardu zikir lalu di akhir zikir berdoa baca doa ini. Sesering mungkin doakan orang yang sudah meninggal. Itu tanda sayang, cinta, rindu kita kepada mereka. Ya, dan itu yang bermanfaat bagi mereka. Kalau hanya sekedar nangis nggak ada manfaat bagi kita, nggak manfaat bagi mereka. Ya, doakan. Apakah ada tuntunannya sebelum menikah diadakan pengajian? Nggak ada. Hariweh-riweh. Ya keluar biaya, ya capek harus nyiapkan konsumsi, nyebar undangan gitunya. Aduh, lebar. Biasanya baca sholawat dan surah Ar-Rahman dipimpin ustadz-ustadzah. Nggak ada tuntunannya ya. Der bela. Kalau dilaksanakan apa ini menyelisihi syariat? Coba lihat. Dilakukan nggak oleh semua ahli agama. Para nabi, para sahabat, para ulama, para asatidzah nggak ada. Lalu kita mengada-adakan dari mana ini gitu ya. Dan diklaim ini bagian dari agama, ini ibadah yang agung. Kalau itu ibadah yang agung, Nabi, para sahabat, para ulama lebih dahulu melakukannya. Apakah seorang pemimpin setingkat RT yang dipilih dengan suara terbanyak? Termasuk tanda-tanda bahwa masih banyaknya warga yang kurang beriman. Apa hubungannya? Dan atau karena masih banyak dosa-dosa dari orang-orang yang ada di lingkungan RT setempat. Dipilihnya RT menunjukkan orang belum beriman. RT kan harus adanya. RT, RW, desa atau lurah harus ada. Kalau nggak ada mereka siapa yang ngurus KTP, KK. Kita mau nikah nih udah ngebet. Bikin surat NA. Harus ada dari RT dulu, RW, surat pengantar lalu ke desa atau ke kelurahan. Baru ke KUA nanti. Kalau nggak gitu nggak bisa nikah. Jadi harus ada. Nah RT boleh ditunjuk. Kalau nggak bisa ditunjuk karena sistem, terus dipilih melalui pemilu lalu terpilih akui. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terus kalau nggak ada RT RW, di Saudi ada RT ada RW enggak? Wallahu alam saya nggak tahu, tapi ada yang ngurus yang jelas ya.
Kalau nggak ada yang ngurus, kacau. Terakhir, apa boleh kita tidak membayar pajak motor karena jarang dipakai ke kota? Boleh saja, kan kalau ada razia ditewak. So, mending mana? Apa hukumnya mengharapkan kematian karena begitu dahsyatnya fitnah di zaman sekarang? Hukum asal meminta mati tidak boleh. La yatamannayanna ahadukum bimautin la yatayammanna ahadukumul mauta bimusibatin asabahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Ya boleh. Itu hukum asal. Ya Allah, daripada miskin begini matikan saya. Dikiranya setelah mati enak. Padahal lebih repot karena harus mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu hukum asal tidak boleh meminta kematian. Kecuali ada yang kondisi yang membolehkan kita meminta mati. Salah satunya kalau fitnah betul-betul merajalela. Kalau hidup bakal kena fitnah. Kalau hidup nih. Lalu dia meminta, ya Allah, untuk menyelamatkan agama saya, wafat lebih baik daripada hidup. Walaupun kita nggak tahu, hanya perhitungan kita, kalau saya hidup panjang saya yakin tergoda. Karena saya lebih tahu kondisi iman kita dan lingkungan yang menggoda ini luar biasa dahsyat, kayaknya nggak sanggup. Maka boleh seperti hadis, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa antarhamani wa antaghfirani wa tarhamni fa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku minta kepada Engkau hidayah untuk berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan seterusnya, sampai di akhir doa itu fa idza tawaffani fatawaffau ghairu maftunin. Kalau Engkau mau wafatkan aku tanpa terfitnah oleh godaan dunia. Jadi dibolehkan, ya. Tapi yang lebih baik serahkan kepada Allah. Karena Allah yang lebih tahu, kita tidak tahu. Boleh jadi menurut perhitungan kita mati lebih baik daripada hidup. Tapi menurut Allah lain lagi. Maka kita berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairali fahi alal Islam. Wa in kanatil wafatu khairali fatawafahu alal iman. Ya Allah, apabila kehidupan ini lebih baik bagiku, hidupkan aku di atas Islam. Tapi kalau kematian lebih baik daripadaku, maka wafatkan aku di atas iman. Serahkan kepada Allah karena Allah lebih tahu, kita tidak tahu, ya. Kata Nabi SAW, wa in kana labudda fa'ilan. Kalau kamu mau kekeh ingin meminta mati kepada Allah, katakan Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairali wa tawaffani in kanatil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik bagi aku, dan wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik bagi aku. Jangan, ya Allah pokoknya mah mautkanlah abdi teh. Kalau aku mah oge teu sanggup. Enggak tahu kita, ya. Allah lebih tahu. Mungkin hidup beberapa lama lagi jauh lebih baik bagi kita, ya, daripada wafat sekarang. Walhasil serahkan semuanya kepada Allah. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.